Oke, halo, selamat pagi. Masih pada semangat ya? Ini kita masuk kelas terakhir. Saya harap semua masih pada semangat untuk belajarnya. Oke, hari ini kita belajar seru nih. Oke, kita belajar seru tentang komputer. Coba diambil dulu bukunya dulu, nak. Ambil bukunya, masuk di halaman 11. Ambil dulu buku komputernya, ambil dulu buku tiknya. Kita akan belajar tentang file. Oke, buku tiknya di halaman 11 yuk. Sambil kita tunggu dulu teman-temannya yang lain. Mana? Masih pada semangat ya? Suara kedengaran jelas atau tidak nih? Jelas, Sir. Jelas ya. Nah, oke, kalau sudah jelas suara saya harap semua masih pada semangat. Ayo, yang belum mengaktifkan kameranya, coba dulu diaktifkan yuk. Yang belum mengaktifkan, diaktifkan. Terus ambil dulu bukunya, kita akan belajar masuk ke bab 2 halaman 11. Oke, kita masuk ke bab 2 halaman 11, kita belajar tentang file. Sebelumnya kita tunggu dulu temannya ya, kalau kita mulai langsung, nanti banyak yang ketinggalan. Minimal ada 20 dulu teman-temannya ya. Sekarang masih 18, ikut jadi 19. Kita tunggu temannya 2 orang lagi. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya, siapa yang masih belum mengerjakan tugasnya nih? Semuanya udah ngumpul atau masih ada yang belum mengerjakan ya? Saya sudah, Sir. Oke, kalau sudah nih kita buka dulu ya tugasnya ya. Kita buka dulu tugasnya. Oke, mantap. Udah ada 20 orang nih. Udah ada 21 temannya satu kelas di 6C. Kelas 6C. Nah, ini saya buka kelas 6C. Yang mengumpulkan tugasnya masih 35 orang. Oke, yang mengumpulkan tugasnya masih 35 orang. Satu kelas ada berapa orang nih? 41. Yang 41, berarti kurang berapa orang lagi? Kira-kira. Yo, udah pada pintar penghitungan kan? Hitung-hitung udah pada pintar kan? 6. Udah kurang berapa orang lagi? Kurang 6 orang lagi. Kalau misalnya 41. Oke, nah ini. Ini sudah periksa-periksa juga jawabannya. Soal pertanyaannya itu gampang atau mudah nih? Gampang. Atau sulit? Gampang. Oke, nah ini saya mau bertanya nih. Dari 27 yang ada di sini. Oke. Jelaskan mana lebih cerdas, apakah robot atau manusia? Berikan 2 tanggapan, robot lebih cerdas, dan jelaskan jika manusia lebih cerdas. Nah, di sini, di pertanyaan ini, semua menjawab dua jawaban atau satu nih? Ayo, coba jelasin sama saya nih. 1, Sir. Satu, apakah ada yang 2? Gimana? Saya mintanya 2 loh di sini. Coba dibaca dulu baik-baik soalnya. Saya minta 2 jawaban. Ayo, berikan 2 tanggapan. Robot lebih cerdas, mengapa? Dan jika manusia lebih cerdas, mengapa? Kenapa memberikan jawabannya cuma 1? Tapi katanya soalnya gampang. Kalau gampang berarti bisa menjawab sesuainya. Oke, saya 2, Oke, mantap. Yang lain bagaimana? Oke. Ini saya minta menurut pandangan kita sendiri ya, berikan jawaban dengan pemikiran kita sendiri. Oke, bagi yang masih belum mengerjakannya, oke. Bagi yang belum memberikan jawabannya, kasih jawabannya ya untuk ujiannya. Hari ini terakhir pengumpulan tugasnya.
hari ini terakhir pengumpulan tugasnya di jam 12 malam nanti ya. Oke, bagi yang masih belum mengerjakan dan telat nanti akan saya kurangi nilainya. Oke, kalau gitu kita lanjut pembelajarannya yuk. Kita lanjut pembelajarannya, saya cuma membahas itu aja. Kita lanjut masuk di bagian ini, file. Semua udah pada nampak belum? Udah ya? Semua udah pada nampak, ini saya hapus dulu nih, kita hari ini belajarnya tentang file aja. Yuk kita mereview sedikit, di minggu lalu kita sudah bahas nih. Kalau saya bertanya, apa itu file? Coba dijelasin sama saya, kasih pandangan yang boleh tentang kehidupan sehari, boleh, tentang yang lain juga boleh, yuk. Apa itu file? Kalau kita bicara tentang file, berarti bicara tentang dokumen. Oke, dokumen-dokumen dalam kehidupan nyata itu bagaimana sih? Arti dokumen itu adalah barang-barang penting yang disimpan dalam suatu tempat. Benar ya, barang-barang penting yang disimpan di dalam suatu tempat. Kalau uang, di mana kita menyimpannya? Ayo, kalau uang, misalnya kita mempunyai uang, biasanya kita simpan di dalam mana nih? Oke, dalam bank boleh. Kalau lebih tepatnya itu di dalam dompet. Kalau pakaian-pakaian kita simpan di dalam lemari, dan di dalam lemari itu pun terdapat berbagai macam bentuk ya. Misalnya nih di rak pertama itu ada pakaian celana, yang kedua ada baju, yang ketiga boleh tempat yang lain. Oke, sama juga seperti begini. Jadi file ini itu adalah seperti dokumen. Oke, dokumen-dokumen yang disimpan berbagai dalam bentuk data. Jadi datanya ini adalah seperti pakaian kita. Oke, datanya ini adalah pakaian kita dan dokumen itu adalah lemari kita. Sama seperti contoh nih. Biasanya di dalam kita misalnya memvideoin dari handphone kita, dari smartphone kita, itu biasanya tersimpan di dalam mana nih? Kita memvideoin, kita memfoto, kita men-screenshot, itu merekam layar, itu tersimpan di dalam mana? Ya, kalau misalnya kita memfoto dari handphone kita, dari smartphone kita, itu biasanya tersimpan di dalam File. galeri, benarnya ya, di dalam galeri, bukan file. Oke. Temannya bertanya nih, saya masih tidak paham. Rekening sama bank itu sama tidak? Rekening sama bank itu sama. Bank itu ya ibaratnya banknya itu bank BNI, bank BRI. Rekeningnya itu adalah buku tabungan kita sendiri. Coba tunjukin di mana rekeningnya. Coba diambil dulu buku rekeningnya. Oke, sama seperti kita nih, kita mau pergi beli handphone nih, kita pergi ke suatu toko, kita membeli handphone. Jadi rekening itu seperti begini. Coba mau pilih handphone yang mana? Handphone itulah rekeningnya, seperti begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memfoto, memvideoin, itu akan tersimpan di dalam album. Oke, album atau galeri foto. Nah, di dalam foto itulah seperti begini. Ini adalah JPG. JPG itu adalah untuk alamat khusus foto. Oke, seperti begini adalah untuk alamat foto. Jadi dokumen atau file-file itu disimpan di dalam datanya. Oke, paham ya? Seperti contoh seperti begini nih. Kita baca dulu ya. Nah, file adalah kumpulan berbagai informasi. Oke, semuanya udah pada nampak ini ya? Yang saya share screen. File adalah kumpulan berbagai informasi yang saling berhubungan. Yang saling berhubungan itu tadi saya sudah kasih contoh, sama seperti di dalam galeri. Di dalam galeri itu bukan hanya foto aja. Ayo, coba kalau di dalam galeri handphone kita, apa-apa aja yang terdapat di dalamnya selain foto? Ada apa aja nih? Oh, semua di sini pasti udah mempunyai handphone ya, ada kelas 6 pasti semua udah mempunyai handphone. Ada video, ada gambar, gambar itu ada kamera, kemudian ada apa lagi? Ada screenshot, ada WhatsApp image, ada WhatsApp video, seperti begitu ya. Nah, jadi mereka itu, oke, benar, rekaman layar, gambar, screenshot, dan lain sebagainya. Nah, dari semua file-file itu saling berhubungan tidak? Berhubungan satu sama lain. Karena berhubungan, maka disimpanlah di dalam sebuah galeri. Sama tadi seperti saya sudah kasih contoh, seperti lemari.
lemari itu adalah filenya. Oke, jadi dokumen atau data-data di dalamnya itu ada pakaian baju kita, ada celana dan lain sebagainya, itu saling berhubungan. Kita tidak mungkin keluar memakai baju tetapi tidak memakai celana. Benar ya? Tidak mungkin kita memakai celana tapi tidak memiliki baju, tidak memakai baju. Itu makanya disebut juga kumpulan berbagai informasi yang saling berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Maksudnya secondary storage ini apa, Maksudnya penyimpanan kedua. Oke, penyimpanan kedua sama seperti dia disimpan di dalam lemari, tetapi dari lemari itu adalah rumah. Benar ya, maksudnya itu dari rumah itu baru dalam rumah itu ada lemari. Sama juga seperti begini, ada penyimpanan handphone. Oke, penyimpanan handphone. Kemudian dari penyimpanan handphone itu bolehlah kita simpan di dalam galeri. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Ini nanti mungkin kita akan pelajari di SMP atau SMA nanti ya. Oke, lalu ada juga file yang bertipe program. Atau definisi file adalah arsip atau data yang disimpan di dalam komputer. Nah, seperti saya yang udah jelasin dari tadi, definisi file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Nah, saya mau bertanya, dari 32 siswa-siswi yang hadir di sini, dari kelas 6C, siapa di sini yang suka bermain game? Yuk, siapa di Saya. sini? Oke, saya Oke, mau perempuan, mau laki-laki pasti pernah bermain game. Nah, saya bertanya lagi nih, kalau selama kita di handphone kita nih pasti ada game. Oke, kalau di handphone kita pasti ada game. Biasanya itu game kita lebih dari satu tidak? Ayo. Ya, Sir. Bentar ya, siapa di sini yang main game selama seumur hidupnya? Contoh nih, umurnya sekarang 12 tahun. Siapa Aku, Sir. yang bermain hanya satu game aja? Hanya satu game aja? Ayo, apakah pernah bermain game lain Aku, Sir. atau dari dulu sampai sekarang hanya bermain satu game aja? Saya hanya ada satu game aja, Oke. Nah, kalau misalnya begitu, apakah memang cuma bermain satu game aja selama kita hidup? Dari TK, apakah itu aja game kita sampai sekarang? Tidak. Tidak ya? Tidak mungkin ya. Nah, jadi contohnya seperti begini. Tadi saya udah baca ini ya. Ini contoh. Oke. File di komputer pada umumnya disimpan dalam suatu folder tertentu. Tergantung si pemilik komputer tersebut ingin menyimpannya di mana. Oke, kita ganti komputer ini menjadi handphone atau smartphone. File di handphone kita pada umumnya disimpan dalam suatu folder tertentu. Filenya ini contohnya game ya, game. Game di komputer, game di handphone kita pada umumnya disimpan dalam suatu folder game. Sama seperti saya bermain game itu lebih dari satu. Oke, saya bermain game lebih dari satu. Biasanya kita kalau di mana-mana membuat folder, ini ya, contohnya nih, ada bermain game COC, ada bermain Mobile Legends, Free Fire, Saus, dan lain sebagainya. Oke, dari semua game itu, saya satukan di dalam folder. Biasanya dalam folder ini kita sebut juga sebagai, kita buat foldernya, folder games. Benar ya? Nah, maksud saya, jadi di dalam beberapa games itu kita satukan dalam satu folder, supaya kita lebih enak untuk bermain dan memilih gamenya. Oke, paham ya sampai di situ ya. Jadi file itu adalah kumpulan berbagai informasi yang saling berhubungan. Jadi berhubungannya gimana, Tapi kan game COC sama game Battle Royale itu berbeda, Atau game Battle Royale berbeda dengan game Mobile Legends contohnya, kan berbeda ya. Nah, tapi kan memiliki satu kesatuan yang sama, yaitu adalah sebuah game. Oke, jadi bisa disimpan di dalam satu folder. Oke. File di komputer atau game di dalam handphone kita pada umumnya disimpan dalam suatu folder tertentu. Tergantung si pemilik handphonenya tersebut ingin di mana ia menyimpannya. Tadi contohnya itu gamenya. Oke. Progress. Oke, bentar ya. Absensi dulu.
Oke, tadi jaringan bermasalah, sorry. Kita lanjut lagi, kita membahas tentang file ya. Sorry, tadi jaringan bermasalah. Nah, tadi saya sudah kasih penjelasan. Oke. File di komputer, game di dalam komputer atau game di dalam handphone kita. Saya pilih ini contohnya biar mudah dimengerti. Game di dalam handphone kita pada umumnya disimpan dalam suatu folder. Oke, jadi beberapa game kita simpan di dalam folder yang justru namanya itu adalah games. Oke, games itu berarti lebih dari satu gamenya. Tergantung pemilik komputer, pemilik si handphone itu ingin di mana ia menyimpannya. Boleh di dalam file, di dalam filenya, atau kita serakin gamenya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita memiliki file-file tertentu, kita simpan dalam satu file aja. Oke. Setiap file memiliki ekstensinya masing-masing. Tergantung jenis file itu sendiri. Contohnya tadi sama seperti sudah saya bilang, setiap game itu pasti berbeda. Contohnya game Battle Royale sama game MOBA itu pasti berbeda. Tetapi bisa kita satukan dengan unsur itu, kita tahu memilihnya. Oke. Ekstensi file itu adalah sebagai tanda yang membedakan jenis-jenis dari filenya. Nah, seperti contoh, seperti begini, jenis-jenis ekstensi. Yuk, coba dibaca dulu yuk. Halaman 11 yang tabel. Oke, atau saya aja yang baca nih. Oke, saya baca dari sini. Bekerja dengan komputer, halaman 11 ya. Bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan file. Apa yang dapat dilakukan terhadap file? File dapat diubah, diedit isinya, disimpan, diberi nama, dan diganti nama atau dihapus. Seperti begini contohnya. Saya kasih contoh seperti begini. Yuk, semua perhatikan, ini nanti bisa keluar waktu ujian UH1 ya. Saya akan memberikan ini waktu ujian UH1. Oke. Seperti contoh nih, sekarang kita kelas 6. Oke. Ini adalah filenya. Oke, ini adalah file atau dokumen. Oke, jadi kita sekarang contoh di kelas 6. Nah, ini di kelas 6 ada beberapa file yang saya buat. Oke, tadi katanya file ini bisa file dapat diedit, diubah isinya. Maksudnya diubah isinya bagaimana, Sir? Ini kelas 6. Oke, ini adalah isinya. Nah, dari isinya ini kita bisa menambahkan file lagi, kita bisa menambahkan dokumen lagi. Contohnya kelas 6A. Oke, ini 6A. Oke, jadi dari kelas 6 itu ada 6A, ada 6B, oke, kemudian ada 6C. Seperti begini contohnya ya. Jadi di dalam file itu bisa kita tambahkan suatu file lagi di dalamnya. Ini bisa kita tambahkan. Kemudian kita bisa edit, ini 6A. Bisa aja kita buat jadi 6D. Oke, ini 6B. Kita bisa ubah, edit, atau menjadi 6E. Seperti begitu. Habis E apa? Habis itu F. Seperti begini. Bisa kita edit seperti begini. Ini adalah edit. Oke, sampai sini paham ya? Dari yang di buku halaman 11. Bisa diedit, kemudian bisa disimpan. Nah, ini setelah kita edit. Oke, ini sudah kita edit, maka folder di dalamnya atau file di dalamnya itu akan ada tetap di dalam kelas 6-nya. Oke, seperti begitu ya. Bisa disimpan, kemudian diberi nama. Ini sudah saya beri nama contohnya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Diganti namanya, udah saya ganti namanya, saya kasih contoh. Kemudian bisa dihapus foldernya. Sama seperti tadi di dalam file game kita itu, kita bisa menambahkan gamenya, kita bisa mengeluarkan gamenya dari foldernya, atau bisa menghapus gamenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tidak? Tentang filenya. Kita masih masuk di bagian file, paragraf kedua. Ya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, sering
kita lupa menyimpan file yang telah kita kerjakan, atau kesulitan menemukan file yang sudah kita simpan. Nah, saya mau bertanya di sini, siapa di sini orangnya yang pelupa? Yuk, siapa di sini orangnya yang pelupa? Pernah tidak misalnya kita lagi gabut nih, kita lagi iseng, lagi nggak ada kerjaan. Kita lagi nggak ada kerjaan, kita scrolling galeri kita. Oke. Oke, kita scrolling galeri kita. Maksudnya scrolling itu gimana sih? Ya kita cari-cari gini, kita iseng melihat galeri kita. Pernah tidak kita menemukan suatu video atau suatu foto itu ada di dalam galeri kita, tapi kita lupa di mana kita ambil fotonya atau videonya. Yuk, siapa yang sering seperti begitu? Yuk, kita memfoto nih, contoh nih, kita lagi pergi ke suatu tempat, kita memfoto atau memvideoin, tapi kita lupa itu kita ngambilnya di mana. Ayo, siapa yang sering kayak gitu, lupa atau bagaimana? Yuk, coba diaktifin dulu, di-unmute dirinya. Siapa yang sering seperti begitu? Di dalam, Saya, Sir. oke. Pasti pernah seperti begitu, oke? Tetapi itu tadi sama seperti begitu, kita sering lupa menyimpan filenya, tetapi biasanya di dalam file itu kita bisa melihat kapan itu kita buka atau kapan kita videoin atau kita foto. Seperti contoh nih, data modified. Data terakhir kita buka itu adalah hari ini, contoh hari ini. Bulan 8, tanggal 9, 2021. Maksudnya adalah terakhir mengedit itu adalah di tanggal segitu. Sama juga seperti di galeri handphone kita. Di foto atau video itu ada datanya, kapan kita ambil fotonya, dan kapan jamnya, atau beberapa megabyte video atau foto yang kita ambil. Oke, seperti begini ya. Kemudian, oke, untuk itu file harus diberi nama dengan nama yang mudah untuk memudahkan pengguna atau user mengenali dan mencarinya. Sama seperti saya, sekarang saya lagi mengajar di kelas 6C. Oke. Saya lagi mengajar di kelas 6C nih. Nah, saya membuat filenya itu namanya yang mudah supaya saya tidak salah buka. Oke, supaya saya tidak salah buka seperti sekarang. Kemarin kita belajar kecerdasan buatan ya, kecerdasan manusia dan komputer. Oke, kecerdasan manusia ini saya ganti. Manusia, komputer, dan buatan seperti begini. Oke, saya buat kayak gini. Kemudian saya buat di sini adalah satu, ada angka satunya. Maksudnya itu bagaimana sih? Ada satu ya berarti maksudnya itu adalah bab satu. Oke, kemudian di bab 2 kita belajar file, bit, byte, folder. Itu di bab 2. Oke, seperti begini adalah contohnya supaya kita tidak lupa untuk mencarinya atau lebih memudahkan kita untuk mengenali dan membukanya. Oke, tidak lucu ya, misalnya saya lagi ngajar di kelas 6C, tiba-tiba file foldernya ini hilang. Jadi saya tidak bingung mau ngajarin yang bagaimana. Oke, kita lanjut. Pada sistem komputer, setiap file memiliki nama yang terdiri atas dua bagian, yaitu nama file dan jenis tipe filenya. Oke, contohnya itu gimana, Se? Nah, ini kita contoh nih ya, save as. Saya buat di kelas 6. Ya, perhatikan nih, kalau misalnya tadi kita offline enak belajar nih. Oke, tadi katanya file itu memiliki nama. Nah, namanya itu kita buat adalah file, bit, byte, folder. Atau kita ganti boleh 6C. Oke, kemudian ada tipenya. Oke, ada tipenya, kita boleh memilih dari sebanyak ini tipenya. Maksud tipenya itu bagaimana, Se? Yuk, yang bisa jelasin sama saya kasih tambah nilai yuk. Yang bisa jelasin sama saya, maksudnya save as tipe. Boleh dikasih contoh penjelasan yang lain, atau contoh yang lain dalam kehidupan nyata juga boleh, atau yang lain juga boleh nih. Yuk, coba jelasin sama saya. Save as tipe itu maksudnya bagaimana ya? Atau tipe file itu bagaimana? Ya, waktu kita tinggal bentar lagi nih. Ada yang bisa saya catat nih namanya nih di catatan handphone, di note handphone saya nih. Ya, ada. Di handphone kita juga ada seperti begini.
Ada save as tipe, simpan dalam kategori. Oke. Itu kalau simpan dalam kategori itu adalah terjemahannya ya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya minta bagaimana contohnya. Boleh dalam kehidupan sehari-hari, boleh, tidak mesti dalam komputer biar semuanya pada paham yuk. Oke, kalau tidak ada saya jelasin nih dari 32. Berkurang terus ya orangnya ya. Dari 35 tadi udah berkurang 2. Oke, nah saya jelasin. Tadi saya udah jelasin atau teman-teman kita udah tadi berkata sama saya. Misalnya dalam galeri kita itu, oke, dalam galeri itu bisa terdapat ada foto, ada video, ada WhatsApp image, ada screenshot dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita memfoto sebuah foto, sebuah galeri. Oke, saya ulangin ya. Kalau contohnya itu adalah kita memfoto suatu foto, itu disimpan di dalam galeri. Benar ya? Jadi dalam foto itu akan tersimpan di dalam galeri dan di dalam file, di dalam filenya itu adalah file foto. Benar ya? Apakah pernah kita memfoto sesuatu tetapi masuk ke dalam video? Coba jelasin sama saya. Apakah pernah foto itu masuk nyempil ke dalam video? Tidak pernah ya? Atau misalnya kita memvideoin sesuatu, maka masuknya di dalam galeri video. Oke, tidak pernah namanya video masuk ke dalam file foto. Sama juga seperti ini. Kita mau nyimpan tipenya itu, tipenya bagaimana? Kita PowerPoint, maka dia akan menyimpan dalam PowerPoint juga. Kalau misalnya kita menyimpan dalam bentuk foto, maka dia akan seperti dalam bentuk foto juga, seperti begini. Maka dia akan JPG, seperti begini. Maksudnya JPG dengan PNG itu apa nih, Oke, ini sama aja, sama seperti file-file itu memiliki bagiannya masing-masing, sama seperti manusia. Saya pilih manusia ya. Ibaratnya gini, manusia itu mempunyai 2 tipe berat badan. Oke, yang pertama ada gemuk, ada kurus. Benar ya? Ada gemuk, ada kurus. Nah, sama juga seperti begini. Contohnya, ini adalah file foto, dia bertubuh gemuk. Ini contohnya bertubuh kurus. Sama seperti begitu ya. Ini sama-sama aja foto, tetapi dia memiliki bentuk ekstensinya masing-masing. Nah, saya juga manusia nih. Si Z juga manusia. Oke, tapi si Z kurus, saya gemuk. Seperti begitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. MP4, MP3 itu untuk menonton film boleh, mendengarkan suara juga boleh, musik. Oke, seperti begitu. Jadi ada nama filenya, kemudian ada nama ekstensinya atau tipe filenya, seperti yang sudah saya jelasin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Ya. Oke, itu coba kita perhatikan di dalam halaman 11 yang tabel warna hijau. Oke, ada tabel warna hijau, ada nomor 1 sampai 8. Ada doc, docs, RTF, PDF. Kalau kita lihat itu nama-namanya berbeda semua. Oke, berbeda semua, tetapi sorry ya. Namanya itu berbeda semua, ekstensinya berbeda semua, tetapi jenis data filenya sama, dokumen atau teks bacaan. Sama tadi seperti udah saya jelasin, kita semua manusia. Oke, kita manusia, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang putih, ada yang hitam, rambutnya lurus atau rambutnya bergelombang seperti saya, rambutnya bergelombang dan lain sebagainya. Jadi kita teks kita itu adalah manusia, tetapi jenis-jenisnya itu berbeda dan berbagai macamnya. Oke, ini bisa kita lihat dari 1 sampai 8 itu sama semua ya. Doc, docs, RTF, PDF, dokumen atau teks bacaan, XLS, XLS juga, tabel atau data Excel, PPT atau PPTX, presentasi PowerPoint. Seperti sekarang, kita lagi belajar tentang saya membuatnya di PowerPoint. Oke, kita belajar membuatnya di PowerPoint seperti saya udah buat nih. Oke, maka save as tipe-nya adalah PowerPoint Presentation, berarti PPT. Nah, tipenya ini bisa kita ganti. Tadi ada PDF nih, PDF tadi katanya apa nih? Dokumen atau teks bacaan, seperti begitu ya. Nah, ada PowerPoint template nih, masih banyak lagi. Oke, kalau masih tidak paham tentang ini, tadi saya sudah contohnya itu adalah manusia memiliki macam jenis bentuk raganya. Oke, dari kulit dan lain sebagainya. Oke.
Setelah kamu mengetahui, yuk, balik lagi ke halaman 11 di bawah tabel. Di bawah tabel ya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis ekstensinya, oke, setelah kita mengetahui, kita bisa mengklarifikasi file dan folder berdasarkan kegunaannya. Sama tadi ya, Din sudah tunjukin, latihan 1, docs. Save as tipe-nya Word dokumen atau docs. Docs itu adalah dokumen atau teks bacaan, seperti begitu. Yuk, dari file ini, ada yang mau ditanyain tidak sama Sel? Semua paham atau gimana nih? Paham ya? Itu hal yang mudah kok. Sir. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kita semuanya udah paham nih? Kalau udah paham berarti nanti di ujian sebuat ya. Sebuat soalnya di ujian. Oke, sebuat soalnya itu adalah di ujian kalau sudah paham. Oke, yuk kita buka di halaman 12. Kita lanjut lagi di halaman 12. Sebenarnya kalau kita offline ini enak banget ya sambil praktek, bukan seperti sekarang. Kita jarak jauh, jadi kelas 6C ini tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa mengkotak katiknya, hanya dari yang dilihat aja, oke? Yuk, udah. Halaman 12, dibaliknya ya. Perhatikan contoh penulisan file berikut dengan benar. Tadi, contoh filenya itu adalah latihan 1.docs. Oke, kita latihan dulu ya. Kita latihan sebuat di sini seperti begini. Oke, ini seduplikat file. Oke, saya mau bertanya, kalau misalnya sebuat itu adalah kelas 6.pdf. Nah, seperti begini contohnya. Oke, seperti begini contohnya. Yang manakah dari ini? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang manakah dari ini yang termasuk nama filenya? Yuk, yang manakah dari ini yang termasuk nama filenya? Ya, coba jelasin sama Sani. Oke, yuk yang bisa berjelasin. Kelas 6 PDF. Oke, yang mana termasuk itu adalah nama filenya. Coba diperhatikan dari buku cetaknya, dari buku paketnya. Yang mana termasuk nama filenya. Yuk, saya udah ngomong panjang lebar dari tadi nih. Yang mana termasuk nama file. PDF. Oke, kurang tepat. Yang lain. Dari 32 siswa-siswi ini yang hadir di sini. Yang mana termasuk nama filenya. Yang mana termasuk IP filenya. Itu coba diperhatikan dulu di halaman 12. Halaman 12 yang paling atas. Yang kayak bentuk gambar awan itu. Ya, yang mana nama filenya? Kelas 6. Benar. Kelas 6 adalah nama filenya. Tipe filenya itu bagaimana? Yang mana tipe filenya? Tipe filenya yang mana? PDF. Benar, tipe filenya PDF. Oke, saya kasih contoh yang lain nih. Bagi yang masih belum mengerti. Di sini, mau itu orang Chinese, mau itu orang Batak, atau bagaimanapun, pasti memiliki marga. Benar tidak? Oke, pasti memiliki marga. Contoh nih, seperti nama filenya itu atau nama orangnya itu seperti gini. Saya ganti aja deh, biar lebih gampang, lebih paham. Saya kasih contoh. Itu adalah seperti nama saya itu adalah Joshua. Ini adalah nama filenya. Ini adalah nama filenya. Nama file. Nah, kemudian tipe filenya itu adalah Situmorang. Nah, tipe filenya itu maksudnya adalah semasuk ke dalam marga Situmorang. Nah, itu adalah tipe filenya. Oke, sama juga seperti mau orang Hokkien atau orang Chinese nih, saya lupa penyebutannya. Contoh nih, namanya itu adalah Felice. Oke. Seperti Felis, ada marganya itu adalah marganya ini apa nih? Contoh nih, Felis ini adalah nama orangnya.
Nama orang atau nama filenya. A file. Oke, kemudian ada marganya. Marga orang Chinese ini apa nih sepertinya? Ada Chen ya. Kalau tidak salah nih seperti begini. Ini adalah tipenya. Jadi Chen ini adalah banyak orang yang mempunyai marga Chen-nya. Itu adalah tipenya. Jadi si Felix ini termasuk marga Chen-nya. Seperti begitu. Paham tidak? Sampai di sini. Tadi katanya paham, paham, paham. Oke, paham ya? Kalau misalnya tidak mengerti tentang ini, saya buat seperti begini. Ini kalau nama file ini boleh macam-macam aja bentuknya. Saya ulangin, boleh dicatat. Kalau nama file ini boleh bebas kita membuatnya. Oke. Oke, nah seperti begitu. Boleh nih contoh nih, ada marganya itu marga lim. Nah seperti begini. Nah lim ini adalah tipenya, tipe marganya. Ada si Temorang, ada si Naga, ada apa lagi dan lain sebagainya. Seperti begitu ya. Nah, ini nama kita ini boleh macam-macam, tetapi kalau nama marga itu tidak boleh macam-macam. Oke. Oke, ada Halim, benar ada Halim dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ya. Oke, benar. Si Fiona banyak nih mengerti marga-marganya. Ya, saya udah tadi saya kasih contoh nih seperti begitu. Semua udah pada paham tidak dari yang saya buat ini? Paham? Ini contoh adalah nama orangnya. Ini adalah marganya. Apakah kita di sini boleh tidak sesuka hati kita mengganti marga? Atau membuat marga lain boleh tidak? Tidak boleh ya, kita biasanya mengikuti dari sebelumnya. Oke, ini saya hapus. Ini boleh dicatat, boleh dikasih contohnya itu seperti begitu ya. Nah, dari contoh kedua, dari PDF, mana yang termasuk filenya? Nama filenya yang mana? Apakah kedua-duanya itu adalah tipe file atau kedua-duanya itu adalah nama file? Ya. Ini ada PDF, ada docs. Oke, apakah boleh untuk nama file dan tipe filenya itu sama atau gimana nih? Oke, nah waktu kita tinggal 1 menit lagi. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi, kita sambung di minggu depan. Dia pelajarin maksud ini barusan, nanti diulang-ulang lagi pelajarannya supaya saling paham. Ini nanti akan saya keluarin di ujian. Oke, kalau tidak ada kita kirim dulu nih, udah lewat 10, lewat 45, udah pas nih. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dicatat. Kita akan menjawabnya di minggu depan. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. Bye-bye. Dipelajarin lagi ya.